hal-hal yang kaitannya dengan fitrah anak. Karena dulu saya pernah menjelaskan itu ada yang disebut sebagai usia biologis, ada yang disebut sebagai usia kebaikan, Pak. Usia biologis itu ada habisnya, Pak. Seiring adanya ajal atau kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika usia biologis habis, maka Masya Allah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi ada yang disebut sebagai usia kebaikan. Usia kebaikan itu apa? Walaupun kita wafat, meninggal, tetapi kebaikan-kebaikan, walaupun kita sudah tidak bisa memproduksinya lagi secara langsung, tetapi kebaikan-kebaikan akan datang kepada kita, Masya Allah. Nah, usia kebaikan salah satunya untuk memperpanjangnya ketika kita mempunyai anak yang soleh. Walaupun kita sudah tidak ada, sudah tidak lagi memproduksi kebaikan dengan kita melakukannya, tetapi Masya Allah kebaikan-kebaikan akan sampai kepada kita kalau kita mempunyai anak yang soleh. Ikhwatul iman rahimakumullah, beberapa bulan kebelakang saya pernah menjanjikan untuk membahas bagaimana tentang prophetic parenting, Pak. Prophetic parenting itu sekarang bukan lagi Islamic parenting, tetapi prophetic parenting atau pola asuh ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ketika kita yang pertama memahami fitrah anak sebagai modal untuk mengasuh atau pola asuhnya. Luar biasa, Pak. Apa itu fitrah anak? Ada yang disebut yang namanya fitrah itu katanya apa fitrah itu, Pak? Kesucian gitu ya. Fitrah itu suci katanya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi memahami bahwa fitrah bermakna kesucian jiwa dan rohani. Fitrah di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci dalam artian tidak memiliki dosa. Ada yang punya pandangan paradigma seperti itu. Tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, nanti di bawah akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan fitrah. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah mensabdakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, atau redaksi yang lain ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Illa abawahu fa abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidanihi, yang membuat ia Yahudi, au yumajisanihi, yang membuat dia Majusi, au yunasiranihi, atau membuat dia Nasrani. Apapun agamanya, ternyata anak yang dilahirkan itu semuanya dalam keadaan bertauhid, Pak, mengenal Allah semuanya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang membuat dia menyembah anu dan tetap muslim adalah pola asuh dari orang tuanya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata luar biasa. Ya, kata Rasulullah SAW, siapapun anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Nah, suci di sini dalam menurut Imam Al-Qurtubi tidak membawa dosa, belum beraktivitas ya. Kalau biasanya alasan atau sebab melakukan dosa ketika sudah beraktivitas, bergumul dengan orang lain, baru di sana ada celah-celah dosa. Kata Imam Al-Qurtubi, fitrah di sini adalah kesucian dalam artian tidak membawa dosa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Makanya kalau di dalam konsepsi ilmu psikologi Islam, fitrah itu ada dua, Pak. Yang pertama ada fitrah primer, yang kedua ada fitrah sekunder. Fitrah primer itu apa? Bawaan anak dari lahir, dia baik, mudah diarahkan, mudah paham, mudah mengerti, tidak membangkang, tidak melawan, sangat mudah untuk dibawa melakukan kebaikan. Itu fitrah primernya. Bawaan anak itu seperti itu. Tetapi ternyata menurut psikologi Islam ada yang disebut sebagai fitrah sekunder. Fitrah sekunder itu kunaon budak teh meuni sesah pisan salat, di piwarang teh rada keleken harorean. Nah, ini atau watak karakter yang muncul setelah adanya pola asuh yang salah, pola pendidikan yang salah, teman yang salah, jadi memunculkan karakter yang baru. Ini yang disebut sebagai fitrah sekunder. Maka pola asuh dari orang tua salah satunya hal yang sangat menentukan watak anak, karakter anak, bahkan yang lebih dari itu, akidah anak, urusan ibadah anak. Sekali lagi, Pak,
Ada yang disebut sebagai fitrah apa katanya? Primer, atau bawaan ketika anak lahir baik, bager, gampang diarahkan, gampang nurut, eta fitrah primer. Di piorang naon gampil. Karena anak ketika atau sebelum dia lahir ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berkomitmen dengan Allah. Apa? Alastu bi rabbikum, apakah aku Rabb kamu? Rabb engkau? Bala syahidna, iya wahai Allah, kami bersaksi. Itu fitrah primer. Ketika lahir masuk usia golden age, kan sekarang mah apa perkembangan usia anak itu ada yang namanya bayi, ya. Bayi itu bahkan ada yang disebut sebagai neonatal. Neonatal itu apa, Pak? Bayi yang baru lahir. Ada batita, bayi di bawah 3 tahun. Ada balita, ada anak-anak, ada remaja. Satu atas remaja, satu acan karena dewasa, ya alay galanya. Remaja, alay, dewasa, tua, itu contoh katanya. Abah jenggot. Jadi dulu mah bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Sekarang mah tidak, Pak. Bayi itu dibagi lagi batita, balita. Ya. Kemudian masuk kepada fase anak-anak meninggalkan dunia anak-anak, masuk ke usia ke apa? Masa remaja. Remaja nyaepkeun masa remaja teh sate acan muncul pendewasaan, aya fase alay dulu itunya. Segala rupi diturutan dan yang lain sebagainya. Makanya dijadikan sebagai psikologi perkembangan atau tahapan-tahapan perkembangan anak. Bayi, anak-anak, remaja, alay, dewasa, tua, baru kali itunya. Tua kadang-kadang kembali lagi ke alay gitu kan ya. Gak bohong, Pak. Nah, ya kalau iman rahimakumullah, fahami, Pak. Ternyata murang kali urang bisa di bumi, murang kali itu meni hese pisan salatna gitu kan ya. Meni hese pisan ngapalkeun nana uih nate wengi wae ameng nate terlalu keasyikan. Nah, ini yang muncul fitrah primer atau fitrah sekunder, Pak. Fitrah sekunder. Kata psikologi Islam, ternyata bawaan anak ketika lahir itu, Pak, bawaan anak ketika lahir itu bager. Cobi murang kali orang ali teh eta gambaran teh duwi kayu 5 tahun tah. Ya, bager, gampang nurut, gampang diarahkeun. Gitu kan ya? Untuk apapun gampang masuk, materi apapun, pelajaran apapun gampang untuk dicerna tah. Kadienakeun tos ngawitan resep ameng gitu kan nya, ningali, banyak menyimak, banyak memperhatikan, ikhwatul iman rahimakumullah, muncul karakter yang baru. Margi orang jarang ngarahkeun, jarang masihan terang, muncul karakter yang baru. Gitu kan ya? Ini yang disebut sebagai fitrah sekunder. Tah da Allah mah pas awal mah teu masihan gitu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ketika anak yang baru dilahirkan, ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahkan menurut Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa fitrah anak itu ya bermakna kesucian jiwa dan rohani. Teu aya we potensi kanggo mangkelang gitu kan ya, kanggo ngedul. Kadienakeun margi urang jarang ngarahkeun, jarang masihan terang, bahkan jarang miwarang, jarang nyontoan gitu kan ya. Kemudian kita memperlihatkan cara nyarios anu salah. Anak ternyata memotret gitu kan ya, melihat cara apa hal-hal yang tidak semestinya, maka muncullah fitrah yang baru. Namanya fitrah sekunder tah dikarenakan pola asuh kita yang salah. Pada kata Rasulullah, dengan memiliki anak yang baik, mengetahui fitrahnya, sedari awal mendidik mengarahkannya, itu adalah cara untuk memperpanjang kebaikan. Namanya adalah usia kebaikan. Selanjutnya diperhatikan, Pak. Khotul iman rahimakumullah. Al-Maradhi mengatakan bahwa fitrah mengandung arti kecenderungan untuk menerima kebenaran tak. Jadi budak nu tinggawitan alit resep we kana hal anu positif teh, Pak. Sangat suka dengan hal yang positif, bahkan cenderung meniru yang ada di pikirannya hanya hal yang baik saja. Ketika orang tuanya sering memperkenalkan tentang kalimah thayyibah, lafaz-lafaz yang baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, diperdengarkan lafaz-lafaz tersebut mudah untuk dicerna, Pak. Ya. Dibandingkan ketika meniru hal-hal yang buruk, karena mungkin di dalam pola asuh di rumahnya ternyata yang dominannya adalah pola asuh yang kurang baik,
eta we. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kemudian secara fitri manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya saja. Masya Allah, luar biasa ikhwatul iman rahimakumullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam Al-Qur'an surat apa tuh? Surat Al-Lail, salah Pak, Asy-Syams, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syams, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi luar biasa, ternyata murang kali urang sadayana awalna teh Pak ternyata sangat berpotensi baik untuk bager, untuk soleh. Naon anu membuat kayak nama meni orang di kerudung ge hese contoh nanti gitu ya. Karena mungkin kurang adanya pola asuh, pola arahan, pola didikan, contoh, kemudian ketegasan. Jadi yang muncul ke permukaan itu apa Pak? Fitrah sekunder. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bahkan naudzubillahi min dzalik ikhwatul iman, banyak hal-hal yang luar biasa sekarang dikenal sebagai masa-masanya dekadensi atau degradasi akhlak Pak. Degradasi akhlak ayeuna murang kali di jalannya upami di carang sanes malah jantan sieu tapi malah jantan merongnya gitu ya. Coba nyarang barudak murang kali dengan watak dan karakter tertentu ikhwatul iman rahimakumullah. Di carang di pasihan terang teh malah sanes nampi atau nampi dengan sopan, malah dia merong molotot. Wah waliyadzubillah min dzalik. Padahal kata Imam Al-Maraghi mengatakan bahwa fitrah anak, ya, mendidik anak sesuai dengan fitrah. Kita tahu fitrah anak itu seperti apa. Ternyata fitrah anak itu adalah kecenderungan untuk menerima kebenaran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, jadi budak orang teh ternyata luar biasa. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan Pak, agar menghindarkan anak kita dari pergaulan bebas Pak. Apa itu? Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya, ketika diekspos masalah pergaulan remaja, pergaulan bebas remaja, bukan remaja aja Pak, ya. Kaitannya dengan minimalnya ada 2 K yang Masya Allah Pak, ikhwatul iman rahimakumullah, ada 2 K, 2 kho ya, yang menjadi kendala besar anak-anak remaja di usia sekarang kalau tidak hati-hati. Pertama adalah khalwat, interaksi, gaul dengan lawan jenis, baik itu jeung kabogona dan yang lain sebagainya. Khalwat Pak. Kadituna naon? Az-zina, kalau tidak hati-hati. Moal naon ieu boboncengan dan yang lain sebagainya. Pintu masuk menuju hal-hal yang sifatnya dekadensi masalah moral. Kedua khamr. Kho 2, kho nu kahiji khalwat, kho nu kadua khamr. Kalau tidak hati-hati, 2 hal ini marah. Ya, maka Rasulullah mengajarkan Allahumma ghfir dzanbahu, wahai Allah, semoga Engkau tetap menjaga atau mengampuni dosanya, wa tahhir qalbahu, dan mensucikan hatinya, wa hasin farjahu, kemudian menjaga farjinya atau menjaga kemaluannya. Masya Allah ikhwati iman rahimakumullah. Nah, ini ternyata kata Rasulullah SAW, karena anak awalnya mempunyai fitrah, punya kecenderungan suka terhadap hal yang baik, tidak diberikan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena kata berbagai ulama atau menurut pendapat ulama ikhwatul iman rahimakumullah, yang namanya fitrah itu awalnya anak dilahirkan dalam keadaan baik, bukan hanya dalam keadaan suci tanpa noda saja, tetapi lebih dari itu Allah titipkan kecenderungan-kecenderungan atau hal-hal yang membuat dia minat dan tertarik. Ternyata tertariknya adalah kepada hal-hal yang baik. Kenapa beuki ka dieu teh beuki ngedul, hese pisan diajak leres teh, kemudian malah punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hal yang salahnya mungkin pertama adalah lingkungan di keluarganya kurang begitu. Itu lingkungan tempat mainnya, lingkungan tempat dia bergaulnya, dan tempat dia belajar. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, Numawi, satu hal yang tidak boleh hilang Pak oleh Bapak Ibu, ya, lakukan adalah terus mendoakan anak-anaknya. Bahkan Pak, upami menuju samporet kalau ternyata sangat terbatas waktu, kemudian kita diminta untuk berdoa, minimalnya tidak boleh hilang 3 doa. Pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 2, Rabbi habli minas sholihin. 3, Rabbana atina fid dunya hasanah. Contoh, urang teh uwih salat, ternyata sesudah salat teh masih kene aya non
damelan anu sanes nuju diantosan gitu nya, nuju buru-buru salat mah sing khusyuk we heula. Ternyata kanggo ngadoa teh rada naon? Sesah margi diantos deui contohna teh. Minimalna 3 hal ini, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 37, Pak. Kalau nggak salah ini yang bulan kemarin saya sudah sampaikan ya. Rabbana liyuqimus sholata, bukan, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Pak Haji Pendi biasanya sok langsung ngecek Al-Qur'an mah aplikasi. Anu nyepeng HP mah nggak tinggal Ibrahim 37, Pak. Di tengah-tengah ayatnya, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Ketika bapak mengharuskan untuk berjauhan dengan anak dikarenakan bapak damel atau napi bapak nama di bumi murang kalihna sakola, ada satu doa yang tidak boleh lepas. Seperti dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diminta untuk meninggalkan istrinya dan anaknya Ismail, kemudian Nabi Ibrahim harus kembali ke tempat dakwahnya, berjauhan kan ya Pak ya. Nalika nuju tebi, Nabi Ibrahim alaihissalam mengamanahkan apa Pak? Rabbana wahai Rabb kami, ayat di tengah-tengah ayat 37, liyuqimus sholata, semoga anak dan istri saya yang sedang berjauhan, yang sedang ditinggalkan tetap menjaga sholat. Faj'al af'idatam minan nasi, jadikanlah hati orang-orang di sekitarnya tahwi ilaihim, cenderung bager ngadukung tosnya imasasi kamarinya. Ikhwatu iman rahimakum. Nah, ini yang luar biasa harus kita jadikan sebagai akhlak, karena ternyata dimanapun berada, nuju caket, nuju tebih, sarang istri, sarang murang kali orang sadayana, ternyata kita tetap masih ada kewajiban untuk mendidik, mengarahkan, bahkan memberikan proteksi walaupun hanya melalui doa, Pak. Ya, ayeuna mah gampil komo Nabi Ibrahim ti payun kan, teu aya WA, teu aya SMS. Kade ning hilap salatnya upami nuju tebih sareng murang kali urang teh. Kapungkur Nabi Ibrahim estou ning cekap we nitipkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan anak-anaknya atau sangkan Nabi Ismail alaihissalam bisa menjaga salat, aya mah teu Pak benten. Sanes mengungkul ngadoakeun pantau nuju naon di mana kade hilap, jaga Allah, jaga salat tah 2 Pak minimalna. Murang kali orang pesen pamit ke orang mah Pak bade ka ditu heula nya, mohon mangga bageun nitipnya jaga Allah, jaga salat. Osok tara Bapak, mohon mangga bageun ka hati-hati di jalan, teu kaya ngebut heup we hungkul kadang-kadang orang mah kitu nya. Leres teu Pak? Mah bade ka ditu nya Pak, bade ka ditu mohon mangga hati-hati bageun ngebut, artosna aya teu nu kamari 500.000 upami teu acan, upami aya keneh kumaha diwaga adalah dicarekan ieu pi orang disaepeun sadinten cenah teh malah teu acan sae wae, contoh teh irong kadang-kadang kitu nya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Padahal para nabi dulu ketika berjauhan dengan anaknya, salah satunya yang dipesankan apa? Ihfazillah yahfazuka, jagalah oleh engkau Allah, maka Allah akan menjagamu. Nu kahiji, nu kadua apa? Jaga salat. Ikhwatu iman rahim. Ayeuna mah gampilnya. Murang kali orang nuju tebih atau napi orang nuju di damal nuju naon kaset geulis tos imam teu acan gitu kan nya, kade imamna sing seueur gitu kan nya, heup we kitu nya bapak damel deui nya, heup we kitu. Padahal kata Allah sallam, para nabi dan orang-orang soleh terdahulu ketika berjauhan dengan anaknya, bentuk dan pola pendidikannya salah satunya menitipkan tentang urusan jaga Allah, jaga salat. Ustaz asa kumaha cenah upami abdi berubah nanti drastis pisan kawitna tara ngajaga apa? Tara nyebatkeun jaga Allah, jaga salat enggak apa-apa, Pak. Tidak, jangan malu untuk berubah menjadi lebih baik. Mungkin meureun budak abi heraneun kunaon si bapaknya tara-tara ujug-ujug naros ke abi kade jaga Allah, kade jaga salat, enggak apa-apa, Pak. Perbaiki pergaulan interaksi dengan anak. Ya. Nah, jadi kata Imam Al-Marwazi katanya apa, Pak? Yang namanya fitrah itu adalah kecenderungan untuk menerima kebenaran, gitu kan ya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Lihat, kata Imam Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dan Abul Mujib membagi fitrah menjadi 2 bagian.
ada fitrah al-munazzalah, yaitu fitrah luar yang masuk pada diri manusia, fitrah dari luar dirinya. Contoh, nampi ajaran agama kan di luar dari dirinya ya, disampaikan melalui bapaknya, melalui anaknya, kemudian masuk, itu fitrah munazzalah yang luar dari dirinya, didikan, arahan, nasihat, itu namanya fitrah munazzalah. Ya, ada yang dimaksud fitrah al-gharizah, yaitu fitrah inherent dalam diri manusia yang memberdayakan akal untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Ada kemampuan manusia untuk menakar dirinya, walaupun tidak dikasih tahu bahwasanya Allah adalah yang wajib untuk diibadahi. Itu namanya fitrah al-gharizah atau bawaan dari lahir. Masya Allah Pak, kalau kita memahami masalah fitrah manusia luar biasa. Kadang-kadang kita mengelus dada, ternyata kemarin pola didik, pola asuh teh belum begitu maksimal. Coba bapak-bapak di anak usia 4 tahun sampai 12 tahun Pak, itu luar biasa. Ketika anak kita punya sebuah keinginan, itu ternyata satu cara untuk memasukkan nilai-nilai agama. Mah atuh hoyong ieu, hoyong sepeda lipat, contoh nada gitunya. Akhirnya kan diusum, mah meserkeun sepeda lipat. Biasanya bapak-bapak atau nabi ibu mohon mangga sok asal ade sing pinter, sakolana sing hebat, sing leres, heup we mempersyaratkan. Padahal di sana ada kesempatan untuk mengenalkan siapa Allah. Contoh, sok ade doana sing leres, doana sing khusyuk, minta sama Allah agar mamah dikasih rizki, gitu kan ya. Kadang-kadang itu yang sering kita lupakan untuk menanamkan keberadaan siapa Allah untuk urusan kehidupan. Kadang-kadang kita mempersyaratkan mohon mangga kayak atuh sabulan deui pami mama tos gajian, aku pami bapak tos gajian, atau tapi kayak dede mun ranking 1 contoh teh salah teu henteu lepat, namun kira sempurna. Padahal di sana ada kesempatan kita untuk menanamkan atau mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian jarang memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah ade teh sumpi, mama uni bingah Allah masihan keselamatan kanggo ade. Lebet tapi uih sakola alhamdulillah salamet Allah masihan yuswa keselamatan kanggo bapak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Bapak kantos teu dibonceng ku Valentino Rossi teu nganggo helm. Abdi mah nembe Pak tah.